Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, hari ini temanya adalah manisnya ikhlas. Nah, ikhlas sendiri berasal dari sebelum ke sana dari kita, saya sendiri pun belum paham betul apa sih arti ikhlas. Kata ikhlas itu bahkan kita kadang ikhlas 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 tapi nggak ngerti apa itu ikhlas gitu kan teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih ikhlas itu gitu. Nah, ikhlas sendiri berasal dari kata khalasa atau yang artinya adalah sesuatu yang bening yang tidak bercampur dengan apapun. Lalu berubahlah khalasa ini menjadi kholis, yang yakni berubah subjeknya. Seperti contohnya adalah um, susu murni. Susu murni, susu sapi. Susu sapi kan memiliki 3 jalur ya teman-teman. Jalur kotoran, jalur darah, dan jalur ini apa susu itu sendiri. Nah, saat kita perah susunya, yang keluar kan hanya susu murninya saja. Nah, itu yang disebut dengan kholis. Nah, teman-teman, khalaso sendiri mengartikan sesuatu yang bening, bersih, contohnya seperti air mineral. Jadi maknanya adalah kalau kita ingin mengerjakan sesuatu tanpa campuran apapun atau bersih, itu namanya adalah kholas. Gitu, teman. Lalu berubah lagi menjadi akhlaso. Nah, ini seperti kata kerja yang mana merupakan usaha untuk menghilangkan semua campuran yang mengotori sesuatu yang bening sehingga tersisa yang baiknya saja atau yang beningnya saja. Contohnya adalah seperti air, apabila air ini terkontaminasi dengan pasir lalu kita ingin menyaringnya, nah itu namanya akhlaso. Nah, lalu berubahlah sifatnya menjadi ikhlas. Nah, sering kita bilang ikhlas, ikhlas gitu. Nah, ikhlas adalah upaya atau usaha untuk melepaskan atau menghilangkan segala campuran atau hal-hal kotor yang tidak terkait dengan esensi atau aktivitas yang tengah dijalani. Nah, bila kita berbicara tentang esensi, itu berarti suatu benda yang mana itu adalah proses pengeluaran atau disebut dengan ikhlas secara bahasa. Nah, teman-teman, pelaku ikhlas ini disebut dengan mukhlis. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan kita tambahkan tak marbuto di belakangnya menjadi mukhlis. Mukhlis. Ya, gitu. Itu kira-kira kurang lebihnya. Nah, secara garis besar, ulama mengatakan bahwa ikhlas adalah puncak keimanan yang dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan seluruh ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah ikhlas merupakan usaha untuk menepikan segala yang tidak penting. Nah, teman-teman semua, ada sebuah kisah. Mungkin pernah teman-teman dengar sebelumnya yang diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang bersedekah 3 kali dan 3 kali pula dia salah. Nah, cerita ini pada suatu hari laki-laki ini berdoa kepada Allah. Dia ingin bersedekah. Lalu dia memohon kepada Allah untuk menunjukkan seorang yang sangat membutuhkan sedekahnya. Lalu
dia keluarlah dari rumahnya dan bertemu dengan seorang laki-laki, seorang pemuda, dan dia berikanlah hartanya atau sedekahnya. Lalu keesokan harinya terjadi kegemparan di kampung itu atau di desa itu, bahwa orang-orang kampung pada gempar bahwa ada laki-laki yang seorang pencuri yang menerima sedekah. Nah, laki-laki yang memberi sedekah tadi merasa salah. Dia bersedih lah, dia merasa bersalah. Lalu hari berikutnya dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku orang yang benar-benar membutuhkan sedekahku. Lalu dia keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang wanita. Dia memberikan sedekahnya dan si perempuan tersebut atau wanita tersebut menerima sedekah itu. Dan keesokan paginya warga kampung gempar kembali. Mereka mengatakan bahwa ada seorang pezina atau mohon maaf seorang pelacur yang menerima sedekah begitu. Lalu ia merasa sedih lagi, merasa bersalah akan pemberian sedekahnya ini. Lalu ia berdoa lagi di hari ketiga. Ia berdoa, ya Allah, tunjukkan aku orang yang benar-benar membutuhkan sedekahku. Orang yang benar-benar harus aku berikan sedekah ini. Lalu ia keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang pria, dan pria ini saat diberikan sedekah oleh oleh laki-laki yang memberi sedekah ini, dia hanya terdiam dan menerima. Nah, gemparlah keesokan harinya warga kampung mengatakan bahwa ada orang kaya yang menerima sedekah. Nah, 3 kali ia bersedekah, 3 kali pula ia gagal. Jadi si pria ini merasa bahwa Allah tidak sepertinya tidak mengabulkan keinginannya gitu. Pada malam keempat, saat ia tidur dan ia bermimpi, di dalam mimpinya ia bertemu dengan sesosok malaikat, yang mana malaikat ini diutus oleh Allah untuk memberitahunya tentang status sedekahnya. Sedekah yang pertama, malaikat ini berkata kepada pria tersebut atau laki-laki tersebut, wahai fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima, karena ketika kamu bersedekah kepada si pencuri itu, kau menghalanginya dari perbuatan mencuri karena apa yang ia butuhkan sudah dia dapatkan. Sedekahmu yang kedua juga Allah terima, karena kau menghalanginya dari perbuatan zina, yang mana dari sedekah itu ia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan tanpa harus dia melakukan zina. Dan sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekah itu kau menyadarkan orang kaya yang kikir menjadi orang kaya yang dermawan. Nah, inilah keberkahan dari niat yang baik dan hati yang ikhlas atau yang tulus. Jadi ini juga adalah sebuah contoh atau penjelasan dari hadis bahwa amalan tergantung dari niatnya. Sesungguhnya Allah membalas atau memberi ganjaran kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan, teman-teman semua, kadang kita sudah berniat baik. Kita melakukan amal soleh, tapi kadang mungkin kita salah penempatan. Tapi di situ Allah tidak melihat salahnya kita. Allah tidak melihat kekeliruan itu gitu. Allah akan menilai kita sesuai dengan isi hati kita. Jadi teman-teman semua, pesan saya adalah untuk saya sendiri juga, bahwa ikhlas itu jangan hanya ada di bibir saja, tapi cobalah kita sama-sama terapkan ikhlas itu benar-benar dari dalam hati gitu. Dan untuk segala sesuatu yang kita lakukan, hendaknya kita selalu ikhlas, walaupun kita nggak tahu tuh bakal gimana hasilnya gitu. Jadi jangan pernah berprasangka kayaknya aku salah nih kalau ngasih ke dia, kayaknya aku salah. Kasih aja, siapa tahu dari niat ikhlas kita, niat baik kita, malah sesungguhnya kita bisa mengubah
sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Gitu. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak penjelasan yang mungkin masih banyak kurangnya ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk malam ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.